Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 446. Tertawa. Saat energi pedang menyerang, bahkan tubuh Lin Yan pun terasa perih. Energi pedang benar-benar menembus tubuhnya, darah menetes, dan bekas darah muncul. Hal ini mengejutkan banyak orang. Dia tidak melawan. Apakah pria ini gila? Tidak ada yang mengira Lin Yan sedang berlatih. Namun, semua orang juga terkejut. Apa yang akan dilakukan Lin Yan? Bahkan jika Anda ingin memasuki paviliun pedang, Anda harus mengambil tindakan. Oh, tak terkalahkan, terlalu sepi. Tidak ada seorang pun di daerah ini yang bisa mengasah saya. Hari ini, saya berharap energi pedang dari paviliun pedang ini dapat mengasah pikiran saya. Merasakan perhatian dari begitu banyak praktisi, Lin Yan berbicara. Puff. Mendengarkan kata-kata ini, banyak orang yang hampir menjadi depresi dan hampir memuntahkan seteguk darah. Banyak orang yang terlihat malu. Terutama anak-anak muda yang menganggap dirinya jenius, mereka sangat yakin. Intinya mereka belum bisa membantahnya. Lin Yan telah menjadi terkenal di Kekaisaran Yunton, dan mungkin banyak orang di kota Meteor yang sedikit meremehkan. Tapi sekarang, Lin Yan telah memusnahkan keluarga King dan kekuatan lainnya. Semua itu terlihat begitu jelas, siapa yang masih meragukannya kini. Bahkan mata besar beberapa anak berbinar dan mereka berkata dengan polos, benarkah? Tak terkalahkan, apakah dia benar-benar kesepian? Dia hanya bisa melatih dirinya dengan cara ini. Saat ini, Lin Yan tidak lagi memperhatikan orang-orang ini. Kalimat itu sudah membuat sekelompok orang ini tercengang. Lin Yan juga percaya bahwa hanya dengan melihat orang-orang ini, mereka tidak dapat mengetahui apa yang sedang dilakukan Lin Yan. Cek cek cek. Ketika Lin Yan semakin dekat ke paviliun pedang, energi pedang menjadi lebih melonjak, yang juga membuat Lin Yan semakin sakit. Kekuatan ini tidak hanya memiliki energi pedang, tetapi juga kekuatan api. Hal ini membuat Lin Yan sedikit terkejut. Benarkah ada api yang belum padam selama puluhan ribu tahun di bawah tanah? Tapi rasa sakit dan pertumbuhan berbanding lurus. Semakin kuat energi pedang, semakin menyengat seluruh tubuh Lin Yan. Kekuatan itu bahkan lebih menakjubkan lagi. Setelah Lin Yan melakukan teknik reinkarnasi, jejak energi spiritual juga memasuki tubuh Lin Yan. Ledakan. Pada saat ini, Lin Yan memiliki senyuman di bibirnya dan menunjukkan kekuatan bintang-bintang. Cahaya tiba-tiba keluar, seperti matahari besar yang tergantung di depan mata semua orang, membuat banyak orang tidak dapat membuka mata mereka. Sekarang, di negeri meteorit, tubuh Dewa Bintang Lin Yan juga telah berkembang ke tingkat Xiao Cheng. C4P. Jadi saya memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan bintang. Cahaya bintang juga mudah meledak. Bahkan cahaya ini dapat menerangi kekuatan jiwa sehingga tidak dapat ditembus. Melihat semua orang memejamkan mata, Lin Yan menghela nafas lega, dan kemudian menghilangkan kekuatannya sepenuhnya. Cahaya bintang hanya bisa bersinar untuk secangkir teh. Ketika kekuatan ini menghilang, energi pedang muncul kembali dengan lebih mengejutkan. Lin Yan tidak menunjukkan perlawanan dan membiarkan energi pedang menyerang tubuhnya. Kemudian dia dengan cepat memutar skillnya, membiarkan kekuatan berkumpul ke dalam tubuhnya dan memperkuat ramuan sucinya. Ledakan. Lin Yan baru saja menerobos ke alam suci. Sekarang, di bawah ini, kekuatannya telah meningkat lagi, dan auranya hampir mencapai level tersebut. Mencapai alam kesucian yang agung. Namun, setelah itu, energi pedang menjadi sedikit lemah. Hal ini membuat Lin Yan sedikit menghela nafas.
Tubuhnya menyerap energi pedang di sini, dan energi pedang tidak lagi menyakitinya. Lin Yan telah mengalami perasaan ini berkali-kali. Saat ini, Lin Yan akhirnya berjalan ke pintu besar Jianghe. Bukan karena Lin Yan begitu kuat. Faktanya, energi pedang tidak lagi efektif melawannya. Dia menyerap begitu banyak roh pedang di sini sehingga roh pedang di sini menganggapnya sebagai miliknya. Wow, saat ini, cahaya bintang Lin Yan juga menghilang. Semua orang juga membuka mata. Maka orang-orang ini tidak bisa tidak terkejut. Dia benar-benar berjalan ke gerbang Jianghe. Bagaimana ini bisa terjadi? Petik 2. Puluhan meter dari paviliun pedang, ada mayat di mana-mana. Namun dalam radius 3 meter di depan pintu besar Jianghe, hanya ada satu mayat. Hal ini menunjukkan bahwa selama bertahun-tahun, kebanyakan orang tidak pernah mendekati pintu raksasa itu. Satu-satunya yang mendekati dikabarkan adalah orang kuat di alam Raja Suci. Tapi itu hanya muncul 3 meter dari gerbang raksasa Jianghe. Sekarang, Lin Yan berjalan ke pintu Jianghe. Mungkinkah rahasia memasuki paviliun pedang adalah tidak melawan? Cahaya tadi juga misterius. Mungkin dia mengenali Lin Yan. Dan masuk. Sebelum semua orang bisa melihat dengan jelas apa yang ada di dalam paviliun pedang, pintu raksasa itu sudah tertutup. Hal ini membuat banyak orang tidak bisa tetap tenang. Selama ribuan tahun, tidak ada lagi yang memasuki paviliun pedang. Tapi Lin Yan terlibat di dalamnya. Ambil tindakan. Saya ingin masuk juga. Banyak orang berbicara, dan begitu sosok mereka bergerak, mereka menuju ke paviliun pedang. Beberapa bahkan meniru Lin Yan, tidak mengerahkan kekuatan apapun dan membiarkan energi pedang membombardir tubuh mereka. Tidak ada keraguan bahwa mereka meninggal dengan mengenaskan. Ribuan orang, 800 orang, semuanya tewas seperti ini. Kemudian, seseorang menggunakan kekuatannya untuk melawan energi pedang. Hasilnya tidak meyakinkan, dan kematian mereka bahkan lebih buruk lagi. Karena Lin Yan memasuki paviliun Jianghe, banyak orang mengira paviliun Jianghe telah dibuka kembali. Oleh karena itu, hampir 10.000 orang meninggal di sekitar paviliun Jianghe hari ini. Terutama orang-orang tua yang telah mencapai akhir masa hidup mereka. Mengetahui bahwa mereka tidak punya banyak waktu lagi, mereka datang ke sini untuk mati, dan kemudian, mereka benar-benar mati. Baru pada malam hari beberapa orang menyerah sepenuhnya. Mereka hanya bisa menghela nafas, di dunia ini, hanya Lin Yan yang bisa memasukinya, bukan? Saat Lin Yan memasuki Jianghe, ada keheningan di Gunung Xuanjing. Terutama Xuanba, pemimpin sekte Xuanjing. Wajahnya muram dan matanya setajam burung elang. Banyak orang di bawah yang menatap dan bisa melihat kemarahannya. Namun, tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Tian Xuan, ini Lin Yan, dia masih hidup. Saat berikutnya, Xuanba menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan gigi terkatup. Mampu membuat orang kuat seperti Xuanba mengertakkan giginya sudah cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya kebenciannya. Apa? Setelah mendengar ini, para tetua sekte Xuanjing dan yang lainnya langsung marah. Mereka tahu bahwa pertempuran besar selama upacara sekte Xuanjing dipicu oleh anak buah Tian Xuan. Saat itu, mereka hanya mengira Tian Xuan adalah murid dari 4 pengadilan besar. Sekarang saya tidak menyangka orang itu adalah orangnya. Pertempuran itu sangat merusak vitalitas sekte Xuanjing, dan banyak orang kuat jatuh. Meskipun sekte Xuanjing masih dianggap sebagai sekte nomor 1 di wilayah ini, kekuatan sebenarnya tidak lagi setengah dari masa kejayaannya. Namun hal yang paling menakjubkan adalah Xuanba akhirnya tidak lagi diperiksa dan diseimbangkan oleh tetua tertinggi,
dan dia telah sepenuhnya mengambil kendali atas sekte tersebut. Tuan, kita tidak boleh membiarkan pemuda itu tumbuh dewasa. Pada saat ini, seorang penatua berbicara. Ya, Xuanba mengangguk, masih banyak orang dari Geking di sekte Xuanjing. Jika aku pergi, pasti akan terjadi kekacauan. Hanya Lin Yan, mengapa Master Sekte harus pergi di sana secara langsung? Saya bisa melakukannya sendiri. Orang tua itu tersenyum dingin. Jangan meremehkannya. Orang itu mampu menghancurkan Akademi Empat Pedang. Meskipun dia menggunakan formasi, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dia luar biasa. Aku akan mengirim penatua lain, 10 diaken, dan 300 orang untuk menemanimu. Murid, aku akan pergi bersamamu dan pastikan untuk membunuh Lin Yan sepenuhnya. Teriak Xuanba. Apakah Master Sekte terlalu berhati-hati? Barisan seperti itu cukup untuk menghancurkan beberapa kerajaan, tapi tetua itu masih mengangguk. 2 penatua, 3 diaken, dan 300 murid pendamping. Ini adalah kekuatan yang sangat mengejutkan. Itu bahkan membuat banyak orang di Sekte Xuanjing menghela nafas. Apakah dibutuhkan kekuatan sebesar itu untuk membunuh Lin Yan? Namun, ada tatapan serius di mata Xuanba. Jika bukan karena Sekte Xuanjing baru saja stabil dan kekuatannya telah sangat berkurang, Xuanba bahkan ingin mengirim kekuatan yang lebih kuat ke Kekaisaran Yunton, untuk mengejutkan semua orang. Bagaimana dengan Lier? Xuanba kemudian melihat ke arah sesepuh di samping dan bertanya. Pemimpin Sekte Muda adalah berkah tersembunyi. Potensinya telah terstimulasi, fisiknya lebih kuat, dan kekuatannya juga meningkat. Potensi, Xuanli hanyalah sampah saat itu, jadi potensi apa yang dia miliki? Xuanba memahami bahwa semua ini karena dia telah mengambil tulang dan darah suci Lin Yan. Tanpa diduga, tulang dan darah suci asli Lin Yan begitu menakjubkan. Bahkan jika digantikan oleh Xuanli, dia bisa mengubah sampah menjadi jenius. Jika tidak seperti ini saat itu, bukankah Lin Yan sudah lepas landas? Semakin dia memikirkannya, semakin serius ekspresi Xuanba. Kali ini, dengan binatang Raja Suci terbang, kita harus membunuh Lin Yan dan bahkan keluarga Lin. Dan, nama dan bahkan latar belakang dari 4 siswa halaman yang merupakan musuh Sekte Xuanjing kita semuanya ada di sini. Di sini, di samping tentu saja, kerabat mereka akan musnah. Xuanba kemudian mengulanginya lagi. Membunuh keluarga orang di setiap kesempatan adalah hal paling umum di Sekte Xuanjing. Ya, orang tua itu juga mengangguk. Akademi spiritual adalah pendukung terbesar Lin Yan. Tapi, seperti yang dikatakan orang-orang dari Fuyuan, mereka bisa berurusan dengan dekan akademi spiritual. Dalam keadaan seperti itu, membunuh Lin Yan dan yang lainnya sangatlah mudah bagi Sekte Xuanjing. Terlebih lagi, bahkan Kekaisaran Tiyumen pun terlibat. Semua ini tampak lebih sederhana. Setelah mengatur semuanya, Xuanba merasa sangat nyaman. Namun saat ini, terjadi keributan di kota Meteor. Di Zi Mansion, Si Longyan, Si Lin dan yang lainnya datang menuju halaman Hua Yunxing dan yang lainnya dengan panik. Tuan Lin Yan, apakah Anda benar-benar pergi ke Jianghe? Tidak mungkin Zi Longyan tidak mengetahui hal sebesar itu. Benar. Hua Yunxing dan yang lainnya juga mengangguk. Mendengar ini, ekspresi Zi Longyan berubah drastis. Paviliun pedang itu adalah tempat terkutuk dan tidak dapat diakses. Saya mendengar orang berkata bahwa meskipun Tuan Lin Yan telah memasukinya sekarang, paviliun pedang itu sangat misterius dan tidak bisa dimasuki. Setelah sedikit melarikan diri, bahkan jika dia keluar, dia akan dikutuk seumur hidupnya. Mendengar ini,
Hua Yunxing dan yang lainnya tersenyum tipis dan berkata, itu hanya untuk orang biasa, itu bukan apa-apa bagi Lin Yan. Kamu, ini membuat Zilongyan dan yang lainnya terdiam karena terkejut. Itu lebih berbahaya daripada kedalaman tanah meteorit. Ketika Lin Yan melangkah ke dalamnya, orang-orang ini masih terlihat begitu santai. Hanya Zilongyan yang terlihat murung, dan hatinya merasa tidak enak. Dia merasa bahwa Hua Yunxing dan yang lainnya berasal dari Kekaisaran Yuntun dan tidak mengetahui legenda Jianghe sama sekali. Tapi para penggarap di kota meteorit tahu. Sekarang, menurut orang-orang di Z Mansion, di luar Jianghe, mayat sudah berserakan di ladang, puluhan ribu orang telah meninggal, dan bau darah menyengat. Saat itu, banyak orang melihat Lin Yan memasukinya, sekarat dan penuh memar, meskipun dia masuk dengan paksa. Jika Anda memasukkannya, apa yang dapat Anda lakukan? Saya khawatir Tuan Istana tidak mengkhawatirkan Lin Yan, tetapi status si mansion Anda di kota meteorit ini, kan? Ketika Lin Yan memasuki paviliun pedang, para pembudidaya di kota meteorit seharusnya merasa bahwa dia tidak mungkin datang kembali setelah dia pergi. Tanpa keagungan Lin Yan, apakah sulit bagi pemerintah untuk mengambil alih kota meteorit ini? Ling Xuan tersenyum. Hal ini membuat Zilongyan langsung mengernyit. Dia menatap Hua Yunxing, Ling Xuan dan yang lainnya, merasakan sedikit desahan di dalam hatinya. Orang-orang di sekitar Lin Yan juga memiliki tatapan yang begitu tajam. Dia memang sangat khawatir. Tapi Zilongyan juga berkata, saya memang khawatir tentang itu. Tapi saya bahkan lebih khawatir tentang keselamatan Tuan Lin Yan. Jangan khawatir, Lin Yan sudah menduga ini sebelum dia pergi. Pada saat yang sama, ini bisa saja terjadi dianggap sebagai peringatan bagi semua orang di kota meteor. Mari kita uji kekuatan pihak lain untuk melihat berapa banyak kekuatan yang akan bertahan dan tidak mematuhi kendali si mansion Anda. Kali ini, kita bisa menyingkirkannya untuk selamanya. Jika tidak, bahkan jika si mansionmu dengan enggan mengambil alih kota meteorit ini, begitu kita pergi, kita hanya akan tetap tinggal. Bahaya tersembunyi. Ling Xuan berkata lagi. Mendengar ini, Zilongyan menghela nafas lega. Di saat yang sama, dia juga terkejut. Anak laki-laki itu tampak baru berusia 17 tahun. Pikirannya sangat bijaksana. Ini adalah jebakan bagi kekuatan lain di kota meteor. Lin Yan baru saja mengalahkan keluarga Qing, keluarga Lan dan kekuatan lainnya. Dengan Lin Yan di sini, kekuatan di kota meteor secara alami tidak berani memberontak. Hidup atau mati Lin Yan kali ini tidak pasti. Kekuatan lain di kota meteor saat ini mungkin tidak besar, tetapi tidak dapat dihindari bahwa kekuatan kekaisaran di sekitarnya ingin terlibat, jadi. Yin Seng juga tersenyum dingin. Yang terbaik adalah jika mereka semua muncul dan menangkap mereka sekaligus. Desis. Menatap orang-orang ini seperti rubah tua. Zilongyan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Di masa lalu, mereka selalu merasa bahwa para penggarap dari kerajaan besar di sekitar sini hidup terlalu nyaman dan hanya bermain-main. Tapi sekarang, dia melihatnya dengan jelas. Orang-orang di depan saya ini lebih pintar dan kejam daripada orang-orang di kota meteor. Tuan Lin Yan, bisakah Anda kembali? Zilongyan menatap orang-orang ini dan bertanya. Ling Xuan dan yang lainnya tersenyum tipis dan berkata, tentu saja kita bisa kembali. Berapa hari yang dibutuhkan? Zilongyan bertanya lagi. Maka itu tergantung apakah situasinya mendesak. Jika mereka yang ingin memberontak hari ini mengambil tindakan, maka Lin Yan dapat kembali hari ini. Jika orang-orang itu memberontak dalam beberapa hari, Lin Yan hanya akan kembali saat itu. Mendengar hal tersebut,
Zilongyan juga sedikit curiga. Itu adalah Jiange. Apakah orang-orang ini terlalu percaya diri? Sekarang Lin Yan telah masuk, bisakah dia kembali kapan saja? Namun, melihat ekspresi Hua Yunxing dan lainnya, dia merasa lega. Ketika dia pergi, Yin Seng dan yang lainnya hanya saling memandang dan tersenyum. Lalu Yin Seng berkata, jika Zilongyan tidak memberi Lin Yan beberapa bunga suci meteor lagi, Lin Yan bahkan akan mengujinya. Petik 2. Zilongyan bisa dianggap sebagai orang yang bersahabat. Dia bertanggung jawab atas kota meteorit, yang merupakan hal baik bagi keluarga Lin dan kami. Di masa depan, kami dapat mengirim anak-anak dari keluarga kami masing-masing ke sini sesuai dengan rencana Lin Yan. Pengalaman, Ling Xuan berkata, dan dia juga sangat setuju dengan rencana Lin Yan. Kota meteorit jelas merupakan tempat yang sangat baik untuk mendapatkan pengalaman bagi para remaja muda itu. Jiange, saat ini, Lin Yan memasang ekspresi serius di wajahnya. Dekorasi di sini sangat kuno. Dengan mata suci terbuka, dia mendongak dan melihat bahwa segala sesuatunya sangat biasa. Adapun situasi di bawah ini, bahkan mata suci tidak dapat melihatnya. Aura yang bertahan lama itu sebenarnya menutupi seluruh energi. Memanggil, lalu Lin Yan langsung turun. Tetapi ketika Lin Yan baru saja melangkah ke bawah, energi pedang mengalir langsung ke pintu di depannya. Tepat pada waktunya, merasakan energi pedang, Lin Yan tersenyum. Dentang. Saat ini, Lin Yan menghapus semua pertahanan. Biarkan energi pedang mengalir menuju tubuhnya. Dentang. Kemudian, sebuah suara keluar, dan energi pedang itu sepertinya mengenai besi hitam. Saat kekuatannya meningkat, tubuh fisik Lin Yan saat ini juga menjadi sangat kuat. Sial, sial, sial. Saat Lin Yan terus turun, energi pedang menghantam tubuh Lin Yan, dan suara terus berlanjut. Namun saat berikutnya, energi pedang tiba-tiba menjadi kuat. Energi pedang di sini jelas berbeda dengan energi pedang di luar paviliun pedang. Energi pedang ini jauh lebih panas. Saat energi pedang menghantam, gelombang panas juga menerpa dirinya. Tes. Akhirnya, tubuh Lin Yan dibelah lagi, dan darah menetes keluar. Namun, ketika Lin Yan menjalankan teknik reinkarnasi, dia tidak hanya menyerap aura pedang, tetapi juga aura api. Kedua jenis energi spiritual menyatu ke dalam tubuh Lin Yan, membuat ramuan suci Lin Yan semakin mempesona. Ledakan. Saat energi pedang berikutnya menyerang, tubuh Lin Yan akhirnya meraung, dan kemudian kekuatan agung meledak dari tubuh Lin Yan. Kekuatan Lin Yan sebenarnya meningkat lagi, mencapai alam kesucian yang luar biasa. Ledakan. Lin Yan mengepalkan tinjunya, dan energi kuat tiba-tiba keluar dari jari-jarinya, menyebabkan ruang menjadi terdistorsi. Saat itu, saya telah mencapai level ini, tetapi tidak pernah sekuat saya hari ini. Lin Yan tercengang. Teknik reinkarnasi sungguh menakjubkan. Pada saat ini, meskipun Lin Yan hanya berada di alam suci negara bagian Dacheng, tetapi jika dia bertarung, dia pasti tidak akan lebih lemah dari seorang kultivator Saint King Realm. Hari ini, tubuh reinkarnasi belum selesai. Jika benar-benar terkondensasi menjadi tubuh reinkarnasi, kekuatan macam apa itu? Lin Yan menghela nafas secara diam-diam, dan pada saat yang sama, dia menantikannya. Ada ribuan jenis fisik di dunia. Tidak peduli betapa langkanya fisik ini, Lin Yan hampir melihatnya di kehidupan sebelumnya. Hanya tubuh reinkarnasi inilah yang pertama kali dia dengar. Memanggil, meletakkan pikiran di dalam hatinya, Lin Yan menuju ke bawah lagi. Sekarang, energi pedang di sini tidak lagi dapat membahayakan Lin Yan,
dan bahkan kekuatan di sini tidak dapat lagi membuat kekuatan Lin Yan meningkat. Namun, pandangan Lin Yan terfokus pada bagian terdalam dari paviliun pedang bawah tanah. Suasana di sana benar-benar berbeda. Ledakan. Akhirnya, Lin Yan mencapai titik terdalam. Di sini sangat besar. Ketika Lin Yan muncul, api meletus dari segala arah. Rak tempat senjata seharusnya ditempatkan sudah kosong. Sudah 50.000 tahun, dan saya tidak tahu berapa banyak orang yang masuk, jadi bagaimana bisa ada harta karun yang tertinggal. Namun, dari rak itu, orang masih bisa melihat kemegahan Sekte Abadi Tianyu di masa lalu. Bukannya Lin Yan belum pernah melihat gudang senjata sebelumnya. Tapi persenjataan Sekte Abadi sangat besar, itu agak mengejutkan. Saat ini, Lin Yan juga melihat patung batu besar itu lagi. Masih gadis kecil. Namun berbeda dengan apa yang terlihat di aula pengorbanan. Di sini, tidak ada altar. Hanya ada patung seperti itu. Kemudian Lin Yan menatap dan membuka mata sucinya. Sayangnya, dia tidak bisa melihat menembus patung itu sama sekali. Bahan patung ini sepertinya berbeda-beda, ditempa dari benda-benda kuno, tidak bisa dipindahkan sama sekali, apalagi Dharma diambil, dan ada aliran kekuatan di dalamnya, yang misterius dan misterius. Kemudian Lin Yan mengeluarkan liontin giok yang diberikan gadis kecil itu kepada Lin Yan. Sayangnya, tidak ada hal aneh yang terjadi. Berdengung. Saat berikutnya, Lin Yan mengembunkan darahnya sendiri menjadi beberapa tetes dan memercikkannya ke patung itu. Terbaru sama dengan terbaru, bab B dolar bagian di plus. Itu hanya sebuah suara. Tidak ada yang aneh pada patung itu. Dan darahnya tidak terserap. Gadis kecil itu tidak pernah muncul. Mungkinkah dia hanya bisa dilihat di tempat yang memiliki altar? Lin Yan juga merasa sedikit bersyukur pada gadis kecil itu. Melihatnya 2 kali, Lin Yan mencapai terobosan dalam kekuatan dan memadatkan tubuh pedang, dan bahkan memiliki tulang dewa. Di lain waktu, dialah yang memberikan liontin giok bunga dari sisi lain yang memungkinkannya mengalahkan Tianxi. Apalagi Lin Yan selalu merasa akrab dengannya. Bahkan ada rasa hubungan darah. Terlebih lagi, gadis kecil ini berasal dari 100.000 tahun yang lalu, era yang belum tercatat dalam buku kuno. Alam surga berubah setiap 10.000 tahun sekali. Perubahan besar terjadi setiap 100.000 tahun. Hal ini sulit dipercaya oleh praktisi biasa. Tapi Lin Yan pernah menjadi kaisar, jadi dia secara alami menyadarinya. Apa yang terjadi 100.000 tahun lalu yang menyebabkan seluruh jejak sejarah terhapus? Semuanya tidak diketahui. Panggilan. Pada saat ini, sebuah nafas keluar. Ini adalah kekuatan yang sangat panas yang datang dari bawah tanah. Sayangnya paviliun pedang hanya berjalan sejauh ini, jadi Lin Yan tidak bisa masuk lebih dalam. Namun, Lin Yan tiba-tiba masih berkonsentrasi. Dia segera mengeluarkan pagoda itu dan menghancurkannya ke tanah. Ledakan. Sebuah suara terdengar, dan tanda kompleks muncul di tanah. Rune ini menahan kekuatan Lin Yan dan tidak meledak. Rune ini. Melihat rune itu, Lin Yan sedikit terkejut. Lin Yan tidak asing dengan rune ini. Dia pernah melihatnya di sebuah sekte, dan itu sangat mirip dengan rune ini. Itu adalah sekte kuno di wilayah kekaisaran, wilayah paling sentral dari alam Tiangen. Ada 9 alam di alam Tiangen, dan ini adalah alam spiritual. Yang paling sentral adalah Imperial Domain, yang sangat luas dan tidak terbatas, dan banyak kekuatan memiliki warisan kuno. Beberapa kekuatan kuat pernah memiliki Kaisar Agung sebelumnya, atau nenek moyang mereka mengikuti Kaisar Agung, yang sangat mengejutkan.
Lin Yan pernah melihat rune ini sebelumnya di sekte yang disebut Sekte Kaisar Tianyu. Lin Yan memiliki pencapaian yang tak tertandingi dalam rune dan selalu memiliki ingatan fotografis. Sekte Kaisar Tianyu dan Sekte Abadi Tianyu, apakah ada hubungan antara keduanya? Lin Yan bertanya secara diam-diam. Namun, yang satu berada di alam kekaisaran, dan yang lainnya berada di sudut alam spiritual ini. Bukankah ini terlalu aneh? Ledakan. Lin Yan membombardir lagi, dan tanda di tanah bersinar lagi. Saat ini, Lin Yan memusatkan perhatiannya. Saya melihat rune ini secara menyeluruh. Memang sangat mirip, namun, rune ini agak lemah. Itu tidak seindah rune dari Sekte Kaisar Bulan hari itu. Menurut kekuatan Lin Yan saat ini, tidak mungkin untuk menampilkan rune Sekte Kaisar Bulan secara detail hari itu, dan hanya bisa menyingkat penampilan mereka. Berdengung. Di bawah kekuatan jiwa Lin Yan, garis-garis itu tiba-tiba bersinar. Hari itu, rune dari Sekte Kaisar Bulan akhirnya diuraikan. Hanya fokus pada penampilannya, Lin Yan masih terlihat lebih pucat. Bagaimanapun, itu adalah jimat kekaisaran saat itu, tidak membawa kekuatan dan kemauan ilahi. Lin Yan hanya bisa memadatkan kehendak suci sekarang. Wow, saat ini, tempat ini tiba-tiba bersinar terang. Lalu, tanah bergemuruh. Sebuah lorong gelap langsung muncul di tempat Lin Yan berada. Aura kuno tiba-tiba menerpa dirinya. Memang ada sesuatu di bawah tanah. Memanggil. Setelah Lin Yan memasuki lorong, segala sesuatu yang ada di bawah tanah semakin mengejutkan Lin Yan. Ini adalah tangga batu yang berputar. Terlebih lagi, tanahnya sangat kosong, seolah-olah telah dilubangi. Nafas berapi-api datang dari bawah. Bahkan ketika Lin Yan muncul di sini, energi api bergegas menuju Lin Yan. Kekuatan semacam ini membuat Lin Yan tidak punya pilihan selain melawan. Namun, ini juga menyebabkan api suci emas di tubuh Lin Yan melonjak. Berdengung. Pada saat ini, Lin Yan memadatkan salah satu api suci emas dan menembakkannya langsung ke bawah. Mengaum. Ketika api suci emas mengalir ke bawah, suara gemuruh tiba-tiba terdengar, dan tempat itu tiba-tiba menjadi lebih terang. Di tengah-tengah bawah tanah, sebenarnya ada genangan api yang sangat besar. Di dalam kolam api terdapat platform batu. Lin Yan menatap platform batu dan segera melihat bahwa ini adalah tempat untuk memurnikan senjata. Saya khawatir yang ditempatkan pada platform batu ini saat itu adalah pedang. Di bawah mata suci, semuanya jelas, dan memang ada tanda pedang di platform batu. Ini adalah platform pembuatan pedang. Hari itu, Sekte Yuexian sebenarnya memiliki ahli pembuat pedang. Yang paling mengejutkan Lin Yan adalah nyala apinya. Ketika api suci emas menyerang, ia tidak menelan api di kolam api. Sebaliknya, api di kolam api berubah menjadi naga api dan menelan gugusan api suci emas. Ini sangat menarik. Nyala api ini sebenarnya lebih kuat dari api suci emas. Mengaum. Faktanya, naga api itu menatap Lin Yan, dengan sinar keemasan di matanya, bergegas menuju Lin Yan seperti lentera emas. Bahkan sebelum menyentuh api, Lin Yan merasakan sensasi menyengat di kulitnya yang terbakar. Sepertinya kekuatanku bisa menembus lagi. Hati Lin Yan tidak menunjukkan fluktuasi, dan dia bahkan ingin tertawa. Ledakan. Pada saat ini, Lin Yan tidak melawan, dan langsung ditelan oleh naga api dan masuk ke dalam tubuhnya. Kemudian naga api itu lepas landas, namun akhirnya jatuh ke dalam kolam api. Kulit Lin Yan mulai meleleh karena kobaran api. Organ-organ dalam juga berangsur-angsur hancur.
Perasaan menyakitkan itu menyebar ke seluruh tubuh Lin Yan, mempengaruhi setiap saraf di dalam dirinya. Jika dia menunggu beberapa napas lagi, dia pasti akan berubah menjadi abu. Berdengung. Kemudian Lin Yan langsung mengeluarkan pagoda dan memasuki pagoda itu sendiri. Meskipun dia masih berada di dalam tubuh naga api, karena pagoda tersebut, kekuatannya tidak dapat lagi melukai Lin Yan. Namun, Lin Yan masih mengaktifkan pagoda dan melepaskan apinya sedikit demi sedikit, membakarnya. Tanda pagar. Peluang seperti ini jarang ditemukan. Ini sungguh kekuatan yang luar biasa. Selain itu, meskipun nyala api ini hanyalah api ilahi, ia membawa beberapa gumpalan aura abadi yang nyata. Lin Yan juga tidak menyangka akan ada peluang seperti itu di Jianghe. Hahaha, pada saat ini, Lin Yan tidak bisa menahan tawa. Menghadapi Fu Yuan, Dan Yuan, dan bahkan Sekte Xuanjing, dia merasakan tekanan besar, dan dia ingin meningkatkan kekuatannya. Meskipun kekuatannya telah meningkat di negeri meteorit, masih ada kesenjangan besar antara dia dan raksasa seperti Sekte Xuanjing. Terlebih lagi, setelah formasi tersebut digunakan di ibu kota kekaisaran, Dan Yuan dan Fu Yuan sudah berjaga-jaga dan kesulitan untuk menggunakannya untuk kedua kalinya. Selain itu juga sebuah kebetulan. Jika ingin kuat, Anda harus benar-benar mengandalkan kekuatan Anda sendiri. Namun terlalu sulit baginya untuk menjadi lebih kuat. Sekarang ini masalahnya, bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Di bawah tanah, tawa ini tidak terkendali. Mengaum. Dan naga api, pada saat ini, juga mengaum. Tidak menyangka pemuda ini tidak mati setelah ditelannya, dan dia bahkan bisa tertawa. Hahaha, Lin Yan tertawa lagi. Ho ho ho. Naga api itu meraung lagi. Hahaha, ho 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 ho, untuk beberapa saat, terdengar suara bergema di bawah tanah. Di bawah suara ini, naga api menjadi sangat marah, dan nyala api semakin berkobar. Bahkan sedikit penasaran, nyala api ini bahkan dapat membakar para penggarap alam dewa menjadi ketiadaan. Mengapa kultivator yang hanya berada di alam suci ini tidak bisa menjadi abu? Di dalam tubuh naga api, senyuman di bibir Lin Yan melampaui kata-kata. Ini bahkan lebih mengejutkan daripada dia mendapatkan Excalibur. Karena, setelah menyerap kekuatan besar ini, ramuan sucinya menjadi lebih mempesona, langsung meledak, dan kemudian mencapai puncak alam suci. Lepaskan, Lin Yan lalu berkata lagi tanpa henti. Fiuh. Begitu dia selesai berbicara, pagoda itu mengeluarkan lebih banyak api. Pagoda ini pernah ditempa oleh api karma di kuil surgawi. Api ilahi ini tidak dapat berbuat apa-apa terhadapnya. Fiuh. Nyala api besar ini melanda, membuat Lin Yan menghela nafas. Setelah menyerap kekuatan seperti itu, kerusakan yang disebabkan oleh nyala api pada dirinya sendiri telah melemah secara signifikan. Bahkan api ilahi tidak dapat lagi meningkatkan kekuatan Lin Yan. Namun, ini membuat fisik api Lin Yan meningkat. Sekarang, Lin Yan juga telah memadatkan fisik itu ke ranah tubuh suci roh api. Sangat disayangkan ketika dia ingin menerobos lagi, apinya menjadi lebih lemah. Hahaha, saat ini, Lin Yan hanya bisa tertawa lagi. Ho ho ho, pada saat ini, mendengar suara Lin Yan, naga api itu sangat marah, dan nyala api melonjak dari kolam api. Pagoda itu juga mengerahkan seluruh kekuatannya dan menuju Lin Yan. Ledakan. Dengan kekuatan semacam ini, Lin Yan juga benar-benar menerobos belenggu fisiknya dan langsung memadatkan tubuh ilahi roh api. Bahkan energi abadi dalam api terus-menerus membaptis kekuatan jiwa dan tubuh Lin Yan. Tapi, itu masih belum cukup.
Lin Yan ingin mengambil kesempatan untuk langsung menerobos ke alam Raja Suci, tapi kekuatan seperti itu masih terlalu lemah. Hahaha, oleh karena itu, dia hanya bisa tertawa lagi. Tawa itu bercampur dengan sedikit rasa bangga dan ejekan. Ho ho ho, ho ho ho. Pada saat ini, naga api itu sangat marah. Nyala api itu seperti air sungai Tianhe, dan tiba-tiba jatuh. Nyala api sangat kuat dan energi abadi bahkan lebih kuat, dan mereka langsung memasuki pagoda. Nyala api di kolam api ini sudah memiliki kecerdasan. Itu sudah ada sejak lama, dan belum pernah menemui hal yang begitu marah hari ini. Beraninya seorang pemuda di alam suci berani mengejeknya. Tapi semakin sering ini terjadi, Lin Yan semakin terkejut. Di bawah nyala api ini, kekuatan jiwanya tidak hanya meningkat. Kekuatan spiritual dalam ramuan suci menjadi semakin melimpah. Bang! Di bawah suara gemuruh, akhirnya, kekuatan jiwa dalam pil jiwa suci Lin Yan menjadi lebih kuat. Dia telah menjadi guru jiwa suci kelas 3. Artinya dia bisa menyingkat jimat suci kelas 3 saat ini. Ketika formasi tersebut digunakan kembali di kemudian hari, kekuatan formasi tersebut akan semakin menakjubkan. Tidak hanya itu, kekuatan ramuan suci Lin Yan juga sepenuhnya terkondensasi. Ledakan. Akhirnya, kekuatan yang telah lama hilang memenuhi tubuh Lin Yan. Alam Raja Suci. Di bawah nyala api ini, Lin Yan akhirnya mencapai kondisi ini. Ledakan. Kekuatan spiritual Lin Yan meledak seketika. Dalam sekejap, baju besi suci emas muncul di tubuhnya. Baju besi ini menutupi seluruh tubuh Lin Yan, membuatnya tampak agung dan agung, seperti dewa perang lapis baja emas sungguhan. Tidak seperti kultivator Saint King Realm lainnya, Holy Armor Lin Yan bahkan lebih mencengangkan. Ada berbagai aliran kekuatan spiritual di dalamnya, termasuk kekuatan pedang, kekuatan guntur, kekuatan api, kekuatan bintang, del. Di bawah kekuatan seperti itu, baju besi suci ini sepertinya tidak bisa dihancurkan. Panggilan. Lin Yan kemudian menghilangkan kekuatan ini, dan kemudian ekspresinya memadat. Begitu sosoknya bergerak, dia benar-benar meninggalkan pagoda. Mengaum. Pada saat ini, naga api juga merasakan aura Lin Yan lagi, dan menjadi lebih bergejolak. Sayangnya, apinya sangat kuat, tetapi hampir tidak dapat melukai Lin Yan. Inilah indahnya latihan reinkarnasi. Setelah Lin Yan menyerap kekuatan ini dalam jumlah besar, tidak peduli seberapa kuat kekuatannya, selama jenis kekuatannya sama, akan sulit untuk melukai Lin Yan. Ini juga hal yang paling membuat Lin Yan menghela nafas. Jika Anda mengolah tubuh reinkarnasi, Anda akan mengembangkan fisik ini hingga puncaknya. Lin Yan selalu menyerap semua kekuatan di dunia. Bukankah itu berarti tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa menyakitinya? Itu sungguh luar biasa, bukan? Ho ho, semakin sering hal ini terjadi, naga api itu akan semakin marah. Berdengung. Saat ini, di kolam api, Lin Yan segera menggunakan artefak tersebut. 20 artefak jatuh di sekitar kolam api, tertinggal di sekitar kolam api. Nyala api ini luar biasa, Lin Yan ingin menaklukkannya. Namun, di satu sisi, nyala api ini sulit untuk menyakitinya, tetapi sangat sulit untuk ditundukkan. Oleh karena itu, Lin Yan tidak terburu-buru, dan menjaga pikirannya tetap tenang, dan kemudian kekuatan jiwanya meledak, terus-menerus memadatkan rune. Lin Yan dapat mencapai formasi biasa hanya dengan lambaian tangannya. Tapi Lin Yan menghabiskan sepanjang hari berkonsentrasi pada formasi ini. Selama periode ini, naga api menyerang Lin Yan berkali-kali, tetapi ternyata dia tidak dapat melakukan apapun terhadap pemuda itu,
jadi dia menyerah. Pada hari ini, ada juga arus bawah yang melonjak di luar. Lin Yan memasuki Jianghe jelas merupakan peristiwa besar. Legenda Jianghe ibarat palu yang berat, menimpa banyak orang. Mereka masih ingat semboyan keluarga nenek moyang mereka dan tidak boleh mendekati Jianghe, apalagi memasukinya. Lin Yan, aku khawatir dia sudah mati. Pemuda ini terlalu sombong. Bahkan jika dia memasuki tempat seperti itu, bagaimana dia bisa bertahan ketika dia sekarat dan dipenuhi luka pedang? Namun mereka hanya berbicara dan tidak melakukan tindakan nyata. Di Zimansion, Si Longyan tampak serius. Dia memandang Hua Yunxing dan yang lainnya dan berkata, para tetua yang saya kirimkan semuanya menemui hambatan. Oh, senang sekali bisa menaklukkan kekuatan yang tersisa seperti keluarga Qing dan keluarga Lan kemarin. Orang-orang kuat dari keluarga mereka telah terbunuh. Mereka bukan tandingan Zimansion. Zimansion juga telah sepenuhnya mengambil alih wilayah mereka. Tapi hari ini, tampaknya beberapa orang, mereka tidak yakin dengan Zimansion. Mereka belum mengungkapkan pendapat mereka tentang kendali Zimansion atas kota meteorit. Para pembudidaya dari keluarga masing-masing mengatakan bahwa kepala keluarga mereka sedang mundur atau luar kota, dan mereka semua mengatakan bahwa mereka akan menunggu beberapa hari untuk menunggu kepala keluarga mereka muncul sebelum menyebutkan masalah tersebut. Sepertinya mereka sedang menunggu Lin Yan. Berapa lama sebelum para praktisi itu keluar setelah memasuki paviliun pedang? Ling Xuan diminta. Menurut buku-buku kuno, paviliun pedang sangat besar, tapi kosong. Umumnya para pembudidaya yang memasukinya akan kembali dengan kecewa setelah 1 hari. Mereka yang belum kembali semuanya mati. Kalau begitu mulai besok, orang-orang ini mungkin akan gelisah. Hua Yunxing mencibir. Kalau begitu, dalam 3 hari, Zimansion akan mempersiapkan upacara tuan kota. Yin Seng juga berkata, upacara penguasa kota, ini adalah upacara pelantikan penguasa kota yang baru. Setelah upacara ini, Zimansion dapat secara sah menggunakan hak penguasa kota. Siapa yang akan menyerah dan siapa yang akan memberontak akan menjadi jelas bagimu pada waktunya. Dalam beberapa hari ke depan, Zimansion harus membuat persiapan yang baik. Oke, Zilongyan mengangguk, lalu mulai bersiap. Dia bahkan dengan sengaja memberitahu orang-orang bahwa upacara tuan kota akan diadakan dalam 3 hari. Hal ini tidak mengherankan bagi praktisi biasa di kota meteor. Represent Zheng Uban Persena. Keluarga Qing dan pasukan lainnya dimusnahkan, dan Zimansion mengambil alih kota meteor. Rumah tuan kota belum didirikan selama ribuan tahun. Kini, dibukanya kembali membuat banyak orang menghela nafas. Dapat dianggap sebagai berkah bahwa Zimansion akan menjadi satu-satunya di masa depan. Bagaimanapun, tidak akan ada terlalu banyak perkelahian di masa depan, dan jumlah pembunuhan mungkin akan berkurang. Kenapa Zimansion mengambil alih? Apakah karena Lin Yan? Tahukah kamu bahwa meskipun pemuda itu kejam, hidup atau matinya tidak pasti sekarang, dan dia adalah anggota Kekaisaran Yunton dan seharusnya tidak terlibat dalam pertarungan kita. Petik 2. Ya, saya tidak yakin dengan Zimansion ini. Bahkan jika mansion tuan kota dibuka kembali, keluarga Han kita harus mengambil alih. Kota sudah mulai menghubungi beberapa kekuatan kerajaan di sekitarnya. Hari ini benar-benar hari yang penuh gejolak. Semua orang merasakan suasana yang tidak biasa ini dan merasakan sesuatu yang besar sedang terjadi. Namun meski begitu, tidak ada perkelahian. Sisa kekuatan Lin Yan masih ada, siapa yang berani menyentuhnya dengan mudah. Pada saat ini, sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya menatap ke paviliun pedang.
Jika ada gangguan, beritanya akan disebarkan ke kekuatan lain. Sayangnya, Jiange sangat pendiam seperti biasanya. Sepertinya tidak ada seorang pun yang memasuki paviliun pedang sama sekali. Saat ini, di bawah paviliun pedang, Lin Yan memadatkan rune terakhir, dan kemudian tiba-tiba membuka matanya. Ledakan. Saat berikutnya, artefak itu tiba-tiba meledak dengan tekanan yang kuat dan menakjubkan, menuju ke arah api ilahi. Mengaum. Merasakan kekuatan ini, naga api di kolam api kembali meraung. Hancurkan! Lin Yan berteriak keras. Ia ingin memadamkan kebijaksanaan spiritual di genangan api ini. Hanya dengan memadamkan kecerdasan spiritual inilah Lin Yan dapat memadamkan api ini. Mengaum. Kecerdasan spiritual di kolam api adalah naga api. Pada saat ini, secara alami ia melawan dengan seluruh kekuatannya, dan api yang kuat membombardir Lin Yan. Sayangnya kekuatan semacam ini tidak dapat melukai Lin Yan sama sekali. Bum bum bum. Tapi formasi kental Lin Yan mampu menyebabkan kerusakan pada naga api. Namun, sangatlah sulit untuk menghapus kebijaksanaan spiritual ini. Setelah seharian mengalami kebuntuan, nafas naga api menjadi lemah. Inilah waktunya. Lin Yan segera meminum 2 pil suci, dan kemudian kekuatan jiwanya meledak. Ledakan. Dalam formasi ini, kekuatan yang kuat meledak dalam sekejap dan menekannya. Menghadapi kekuatan seperti itu, naga api itu melawan lagi, tapi kekuatannya lemah. Bang! Dengan suara teredam, naga api itu menghilang sepenuhnya. Kolam api menjadi tenang. Lin Yan juga memiliki senyuman di wajahnya. Kecerdasan telah terhapus, tetapi semangat nyala api masih ada. Ambillah. Lalu Lin Yan melepaskan api suci emas, yang segera menelan api di sini. Untuk sesaat, aura api suci emas menjadi mencengangkan.